ya. Ah, oke, dan hari ini luar biasa banget ya. Hari di mana bukan hari ini tapi beberapa hari yang lalu itu ada yang di sini ada yang merayakan nggak hari Valentine, hari kasih sayang. Meskipun kemarin ya merayakannya, nggak ada rasanya saya mengucapkan selamat hari kasih sayang nih, selamat hari Valentine. Karena yang namanya kasih sayang bukan hanya untuk pasangan, tapi semua orang yang kita cintai, ya nggak sih? Dan sebetulnya nggak cuma kemarin aja tanggal 14 ya, setiap hari rasanya apa yang kita lakukan juga tentunya buat orang yang kita cintai. Setuju Kak? Setuju ya? Oke. Pagi hari ini saya akan memberikan sesi Weekend Inspiration dengan judul ini nih, habisin semua yang dikasih. Kok temanya begini? Karena ngomongin Valentine, kasih sayang jadinya kasih-kasih doang, kasih-kasih yang mau kita jadiin angkat ya. Kalau kita bicara kasih nih, enaknya jadi yang ngasih apa enaknya jadi yang nerima ya? Gimana nih menurut teman-teman? Enak yang ngasih apa enak yang nerima? Enak yang ngasih, enak yang ngasih. Oh iya, semuanya senang ngasih ya. Ngasih kasih sayang, ngasih ucapan, ngasih doa. Enak memberi ya. Oke. Nah, kalau kebahagiaannya kita yang dikasih gimana? Ternyata orang lain nih yang kasih ke kita. Kira-kira kita juga dapetin enaknya? Pasti dapetin ya. Jadi hari ini saya share screen dulu aja. Izinkan saya share screen ya. Oke, temanya habisin semua yang dikasih. Artinya hari ini sesinya saya bukan kita sebagai yang memberikan, tapi kita sebagai yang menerima pemberian. Katanya suruh habisin. Kalau teman-teman em, membaca atau mendengarkan judulnya, keingetan apa sih? Habisin tuh semua yang dikasih. Ada keingetan sesuatu nggak? Entah pernah satu momen, satu kejadian di sebelumnya. Adakah? Kira-kira kalau dengerin temanya ini, apa yang keingetan tuh? Cling gitu. Nggak keingetan ya, karena biasa ngasih ya, bukan biasa menerima ya. Oke, kalau saya begitu tema ini tuh keingetannya adalah waktu dulu kecil. Waktu dulu kecil itu biasanya kalau waktu makan nih di meja makan pasti ibu saya itu bilang gini, habisin tuh makanan yang ada di meja. Setuju nggak? Habisin tuh, jangan dibuang-buang katanya. Adakah yang mengalami seperti itu? Ada nggak? Ayo bantu saya ngerespon ya. Atau enggak ya? Semuanya langsung habis aja ya. Jadi kalau saya ingat, ya waktu kecil ya benar ya. Nih, ini karena kita di lebah, gambarnya lebah lagi pegang popcorn ya. Identiknya dengan ini apa nih makan yang dikasih. Jadi waktu kecil kalau kita lagi saatnya makan, itu biasanya ibu kita bilang, ayo makan ya, habisin. Apapun itu, meskipun kadang kita nggak enak. Aduh, nggak suka nih sayuran. Tapi ibu kita bilang, pokoknya habisin. Kenapa? Kesian tuh ayah, bapak udah kerja untuk bisa dapetin makan nih. Sayang kalau disia-siain. Setuju? Habisin tuh. Artinya apa? Pada saat kita diberikan makanan oleh orang tua kita, mau enak gak enak, disyukuri. Disyukuri karena biasa ibu saya juga bilang, nggak semua orang loh bisa dapat makanan seperti ini. Mumpung masih bisa makan, ayo dihabisin. Kemudian, apalagi katanya ini rezeki sebagai tanda syukur, jangan dibuang-buang. Kalau dibuang-buang jadinya mubasir kan? Padahal barangkali ada orang-orang tertentu yang nggak seberuntung kita nih, jadi nggak dapetin yang mungkin buat kita biasa-biasa aja, tapi buat orang lain merupakan sebuah kemewahan. Habisin tuh, setuju? Jangan disia-siain. Kesian orang yang sudah bekerja keras untuk menghasilkan makanan ini. Tanda syukur, tanda rezeki yang memang mampir di kehidupannya kita. Apalagi kira-kira selain makanan nih, dikasih apa aja ya selama hidup kita ya. Berikutnya, bisa nih ya, dikasih apa ya nih? Wah, suruh belajar. Orang tua kita kerja, susah payah, salah satunya adalah untuk menyekolahkan kita, memberikan pendidikan yang terbaik buat kita. Sehingga siapa yang suka senang belajar ya, semua pelajaran dibabat habis tuh.
Wah, apapun itu, mau hafalan, mau yang sifatnya logika, ngitung-ngitung, ada yang suka semuanya. Bahasa asing, bahasa daerah, seni. Kalau saya ada beberapa mata pelajaran yang saya nggak suka, tapi kenapa harus saya habisin juga semua mata pelajarannya harus saya kuasai, nilainya harus bagus? Karena orang tua kita sudah bekerja mati-matian untuk memberikan pendidikan buat kita. Meskipun rasanya ada rasa males, bete, capek, aduh kok susah ya. Tapi karena kita menghargai usahanya orang tua memberikan pendidikan kepada kita, pastinya ada tujuannya buat nanti kita berusaha menyelesaikannya. Meskipun nggak suka, meskipun sampai malam-malam kita berusaha menguasain belajar terus. Bahkan kadang sampai nanya ke teman-teman gimana sih caranya. Bahkan sampai kursus. Ya, Pak, ya. Betul? Karena yang ngasih tuh, kalau tadi kan orang tua yang ngasih, suka nggak suka kita mesti makan karena tahu makanan yang diberikan kita tuh pasti ada manfaatnya buat kita, buat kesehatan kita. Oh iya, dulu saya tuh waktu kecil sakit-sakitan ya, sering sakit. Jadi mama saya tuh bikinin macem-macem ya, pokoknya pakai segala macam lah. Ada apa namanya? Chicken brand ya pokoknya godok-godokan nggak enak rasanya tapi karena nggak mau membuat hasil jerih payah mama saya itu sia-sia saya minum saya telan aja tuh demikian juga ada beberapa mata pelajaran yang kita nggak suka tapi karena kita tahu itu diberikan kepada kita untuk nantinya kita punya wawasan yang lebih bagus, kemampuan berpikir yang lebih bagus, kemudian menjadi kita bisa naik level, sehingga kan dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah itu kan semakin naik level ya pengetahuan kita. Dan biasanya semakin tinggi pengetahuan atau pendidikan yang kita dapetin, cara berpikir kita tuh semakin luas. Sehingga dampaknya pada saat kita mencari sumber penghasilan, tentunya cara berpikir kita nggak sempit. Nah, itulah kenapa kita juga sampai hari ini menyelesaikan pendidikan yang sudah diberikan kepada orang tua kepada kita oleh orang tua kita. Berikutnya apa lagi nih? Saya ambil aja cuma 3 contoh aja ya. Kalau kita kerja, kita dikasih apa? Dikasih tugas, dikasih proyek. Kira-kira harus kita habisin nggak? Harus kita tuntasin nggak? Coba nih, dikasih satu hal yang harus kita kerjain dan hasilnya adalah laporan misalnya. Kira-kira kita harus selesai sampai tuntas nggak ya? Gimana yang ada di organisasi, di pekerjaan kantoran, harus sampai tuntas juga ya. Kenapa sih? Meskipun mungkin capek, tapi pasti ada sesuatu di mana kita bisa belajar dari kita menuntaskan pekerjaan kita. Kita bisa punya pengalaman yang lebih baik, lebih banyak, dan juga karena kita merasa punya tanggung jawab atas apa yang sudah ada di kehidupan kita. Punya tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepada kita. Setujukah? Gimana nih? Siapa yang setuju bahwa apapun pekerjaan suka nggak suka ya karena sudah menjadi bagian kepada kita, sudah dipercayakan kepada kita, kita habisin juga. Nah, karena kesempatan ya, kesempatan kalau kita mau ngambil pekerjaan itu menyelesaikannya dengan baik, berarti ada nilai lebih dari kita, ada hasil yang kita berikan dari diri kita, dari kemampuan kita, sehingga akibatnya dinilai. Dengan dinilai kita bisa mendapatkan sebuah prestasi, naik jabatan, penghasilan makin besar, pelanggan makin banyak. Betul? Setuju? Nih, artinya dengan 3 contoh ini kita udah punya bayangan belum? Kenapa kalau apapun yang mampir di kehidupan kita, apa yang pun yang kita terima, kita harus manfaatin sebesar-besarnya. Nah, bicara tentang itu, coba kita lihat yuk di HD, kita dikasih apa aja nih? Nah, ternyata kalau teman-teman lihat ya, kalau ikutin Win dari Sabtu ke Sabtu, beberapa yang dikasihkan kepada kita lewat HDI maupun oleh komunitas kita Breakthrough Generation sudah sempat dibahas tuh. Ada sesinya waktu itu tentang Mentor Summit, ada waktu itu sesinya Win tentang yang dana buset, tuh, budget special budget Special for trainer, wah ya. Ada lagi tripnya. Nah, ini ada yang juga melengkapi untuk mencapai semua itu yaitu B-Support. Berapa banyak di antara teman-teman di sini yang sudah tahu tentang B-Support? Boleh? Saya tahu kira-kira berapa banyak nih?
Belum ada yang tahu? Atau sudah tahu setengah-setengah? Oke, B-Support ini adalah salah satu alat yang diberikan oleh HDI, di mana alat ini tujuannya adalah supaya lebih banyak orang yang mengenal tentang HDI. Kadang-kadang coba kita lihat ya, kalau teman-teman ketemu orang lain, ketemu prospek, mencoba mengenalkan HDI, apakah mudah atau kadang-kadang mengalami kesulitan? Gimana ya saya cara masuknya ya, mengenalin ke yang bersangkutan? Nah, dengan B-Support ini kita dibantu banget oleh perusahaan di mana kita bisa mengenalkan langsung ke orang banyak. Dan orang banyak itu biasanya adalah kebanyakan orang yang belum kita kenal. Atau dengan kata lain, kalau kita di HDI kenal dengan istilah blind prospect ya, kenalan dengan orang yang belum pernah kita kenal. Karena kita bingung, gimana caranya ya? Karena kalau kita blind prospect, kita punya keuntungan menambah daftar nama kita. Tapi caranya kadang-kadang bingung ngomongnya, apa yang disampaikan, nanti bukan bukan ngomongnya ya, begitu kita mau kenalan aja gimana memulainya. Nah, B-Support ini memudahkan kita untuk kita punya daftar nama yang lebih banyak lagi. Karena bentuknya adalah rangkaian produk yang diberikan oleh perusahaan untuk kita masuk ke event-event yang jumlahnya besar. Minimal 25 orang tuh. Di mana tentunya apa yang mau kita bawa ada langsung si produknya bisa kita kenalkan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, apa aja sih? Jadi kalau sekilas udah tahu tujuannya untuk sebagai alat kita menambah daftar nama, alat kita untuk menjadi mudah ngomongin tentang produknya HDI. Sekilas aja di support ini dibagi kelas-kelasnya. Jadi ada yang untuk 25 orang sampai 50, 51 sampai 100, di atas 100 dan di atas 300 orang. Wow, keren nggak sih? Keren banget ya. Yang diberikan perusahaan itu adalah berupa nektar. Jadi bagi yang hadir di acara tersebut tuh bisa dan join di hari itu, kemudian belanja di hari itu bisa dapetin nektar. Kemudian juga memudahkan banget karena kita bisa pilih-pilih produknya apa yang bisa dijadikan produk gratis. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan sampai sini punya bayangan ya. Jadi kalau kita bisa memberikan sesuatu, siapa sih nggak suka diberi? Pasti semua suka diberi. Kalau kita bisa berikan sesuatu secara gratis, tapi dengan syarat tertentu, kira-kira orangnya mau nggak ya? Banyak tuh yang mau. Nanti gimana caranya saya sampaikan di belakang. Nah, di P-Support ini kita tuh boleh milih nih. Jadi ada pilihan produk yang bisa kita pilih di mana perusahaan akan kasih sebagai jalan masuknya kita. Ini ada yang sifatnya yang 4 star ya, yang unggulan nih, yang utama, Purple Elix, Royal Jelly, Pollen, Herbal Remedy, Los Angeles, ada yang buat anak-anak. Kemudian juga ada yang sifatnya Better Botanic, seperti Soothing Balm, Overnight Mask, Body Cream. Artinya kita tuh bisa milih, saya mau minta di-support produknya yang apa aja ya. Kalau kita masuk ke komunitas yang anak-anak sekolah, anak-anak TK, SD, berarti ada HDI Kids-nya. Dan kalau misalnya kita masuk ke kumpulan sosialita atau wanita-wanita yang di Dharma Wanita, kita pilih untuk yang kebutuhan wanita yang Better Botanik, boleh nggak? Boleh. Nah, ini loh enaknya. Support yang diberikan perusahaan itu fleksibel banget, tergantung kita butuhnya yang mana. Kita kebutuhan dengan pangsa pasar yang mana? Kan kalau sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar, kira-kira banyak orang yang mau nggak? Banyak dong, saya mau dapetin itu gratis. Nah, kurang lebih seperti itu. Next, nah kenapa harus dihabiskan? Kalau udah dapet caranya, dapet alatnya untuk kita bisa open market, bisa ketemu dengan banyak orang yang kita nggak kenal. Kenapa sih harus dihabiskan? Karena ini merupakan senjata yang limited edition. Senjata, iya, tool. Senjata di mana kita nggak sudah diberikan perusahaan. Sama seperti contoh tadi tuh, waktu kita kecil, orang tua kita bekerja, hasil kerjanya dimasak berupa masakan. Kitanya nggak ngapa-ngapain, tinggal makan aja. Sama seperti waktu kita sekolah, sampai hari ini kita punya pengetahuan yang luar biasa. Kenapa? Karena diberikan, ada yang memberikan, orang tua kita yang memberikan, sayang kan kalau nggak dipakai. Demikian juga ini. Kita nggak usah keluarin uang sendiri untuk kasih hadiah gratis, tapi dari perusahaan senjata banget dan limited edition. Kenapa limited edition? Karena belum tentu nih setiap orang bisa mendapatkan hal seperti ini. Artinya
Kalau kita kan bergerak di bidang network marketing, nggak semua network marketing punya senjata seperti ini. Jangan-jangan cuma ada ya. Betul nggak? Nah, kenapa nggak dipakai? Kemudian limited edition, karena yang namanya ini kan seperti program. Artinya kalau program itu belum tentu setiap bulan, setiap tahun ada. Nah, mumpung ada, artinya kan ini sesuatu yang istimewa harus dimanfaatkan. Jadi si B support ini adalah sesuatu yang bagian daripada jangan dimubasirkan. Kenapa? Mumpung ada, kita harus pakai. Kemudian kita pakai untuk kita semakin memperbesar bisnis kita sehingga merupakan bagian dari tanggung jawab kita terhadap bisnis kita supaya setiap targetnya kita bisa nyampe menggunakan si B support ini. Pasti teman-teman semua punya target dong, ya enggak? Ada yang mau tembus BG Summit Bali, yaitu Diamond satu kali aja sampai bulan tanggal 15 Mei. Ada yang mau tembus Mentor Summit ke Kuala Lumpur. Ada yang mau tembus ke BG Ekspor Thailand. Nah, itu semua kan butuh peringkat Diamond. Tapi bagaimana saya mendapatkan Diamond kan 5 orang yang jalan nih. Bagaimana saya menemukan 5 orang yang jalan? Berawal dari 5 orang yang kenal dengan HDI. Berawal dengan 5 orang yang yakin dengan produk HDI. Berawal dari 5 orang yang yakin dengan perusahaannya HDI. Dengan keyakinan itu, maka berikutnya kita ajak untuk sama-sama menjalankan bisnisnya. Tapi gimana caranya untuk meyakinkan mereka? Nah, di support inilah senjata untuk membuka jalan ke arah sana. Ada orang yang nggak tahu, ternyata setelah kita kenalkan lewat support, merasakan manfaatnya, akhirnya yakin. Lebih mudah nggak sih? Ini loh ya, senjata yang limited edition sehingga harus dihabiskan. Kalau kita sudah tahu nih senjatanya oke banget, powerful banget, terus gimana caranya? Kalau senjatanya sudah oke, tapi kita nggak tahu cara pakainya, contoh nih, kita dikasih senjata yang luar biasa. Granat itu luar biasa nggak sih? Sekali lempar, boom gitu ya, hancur deh bagian daripada yang kena granat tersebut. Luar biasa kan? Tapi kita nggak tahu cara pakainya. Udah dapat granat, kita nggak buka tuh kuncinya. Kira-kira meledak nggak ya? Kira-kira bekerja nggak ya senjatanya? Enggak bekerja. Atau kita punya granat, kita buka tuh si kuncinya, kita lempar, salah sasaran. Jadinya mubazir ya, sebuah senjata yang luar biasa salah sasaran. Nah, oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana cara kita menggunakannya. Ini yang pertama, gimana nih? Saya bingung pakainya. Gampang. Jadi kita upayakan dengan berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak lain atau cari yang punya event. Contoh, hari ini nih 3 rekan saya nih punya event di 3 tempat yang berbeda ya. Ada satu yang join karena dia tahu ada dapetin tuh event di tenis, perlombaan tenis lapangan. Loh, kita bisa masuk nggak? Bisa, bisa masuk untuk kita mengajukan diri. Saya support acara ini ya, di mana nanti saya berikan ada cicip air madu gratis, plus saya support ada door prize. Nah, door prize ini bisa untuk terserah penggunaannya. Nanti teman-teman bisa konsultasi apakah door prize yang berasal dari support tadi produk-produk yang diberikan oleh HDI secara gratis buat kita itu apakah mau dipakai buat pemenangnya atau mau sebagai kalau belanja sekian maka bisa dapetin door prize ini. Menarik nggak sih? Menarik ya, sehingga pada saat acara itu kita bisa mendapatkan orang yang join sekaligus belanja dan mereka juga happy karena dapetin si door prize-nya. Atau kolaborasi, ada nih yang sekarang juga rekan saya lagi di pentas seni SD SMP sebuah sekolah. Wow, kalau pentas seni pasti orang tuanya hadir. Sehingga bagaimana kita bisa grab tuh, bisa kenalan sama orang tua yang hadir. Nggak semua orang tua akan mampir ke tempat kita. Artinya kita buka booth ya. Nggak semua orang tua akan mampir ke tempat kita. Tapi katakanlah 20%, 30%. Lumayan nggak sih kita memperpanjang daftar nama kita sehingga bisa kita garap berikutnya. Atau ada juga yang hari ini rekan saya yang lagi ngadain event donor darah. Wah, itu juga berapa banyak yang suka donor darah? Banyak banget. Kita ketemu banyak orang dan seringkali di acara-acara tersebut nggak satu pun yang kita kenal. Kalau kenal pun nggak sampai 10 orang. Banyak orang yang nggak kita kenal. Kolaborasi dengan olahraga tertentu. Misal nih kita tahu ada kenalan kita atau downline-nya kita. Ternyata dia aktif di sebuah komunitas. Boleh dong kita gandeng. Kalau saya mau ngadain support, yuk kita bikin acara. Kamu ada acara apa? Kita bikin bareng-bareng.
Tuh, siapa sih yang nggak mau diajak bareng-bareng? Apalagi keren loh. Kenapa? Karena acaranya itu mengusung ada pembagian air madu gratis, plus juga ada hadiah door prize. Itu meningkatkan nilai daripada acaranya mereka sebetulnya. Terus kalau misalnya berpikir, tapi saya nggak punya kenalan nih yang punya event kemana ya? Nah, bisa searching-searching sekarang gampang ya yang namanya sosial media. Itu searching aja coba event organizer misalnya. Kita coba cari-cari dan berkenalan dengan mereka. Karena mereka yang ngadain event pasti mencari sponsor. Nah, dalam hal ini kalau kami biasanya cari sponsor yang kita nggak usah pakai bayar. Kenapa sih? Open booth kita nggak pakai bayar karena kita berikan satu hadiah. Bayangin air madu aja untuk sekian orang udah berapa? Ya nggak sih? Nah, seperti itu ya. Jadi cari kolaborasinya. Siapa dulu nih yang bisa dimasukin? Siapa juga bisa. Mau di acara Dharma Wanita, di arisan, di meeting, di seminar, di mana lagi ya? Di tempatnya misalnya ya ada pengajian bisa nggak? Bisa aja. Nanti tinggal lihat jumlah orangnya. Waduh, saya jumlah orang ini nggak sampai 25 orang. Maka sebetulnya ada dari komunitas itu namanya better support berupa air. Nah, kalau ini air madunya aja yang digantikan oleh Break to Generation ya. Kemudian berikutnya, kalau kita udah dapet eventnya, terus gimana? Gandeng dong center terdekat, kerjasama dengan center terdekat. Tujuannya apa? Untuk dimudahkan. Sehingga pada saat kita open booth tuh, buka meja di situ ya, kalau kita gandeng center terdekat, maka produk-produknya bisa mereka sediakan. Jadi transaksi bisa terjadi langsung plus barangnya diberikan. Memudahkan nggak sih? Memudahkan banget ya. Kemudian bahkan center-center itu seringkali mereka punya booth sendiri. Juga bisa kita pinjam si X-bannernya. Kemudian juga ada juga yang bisa memberikan pinjaman si tempat air madunya. Banyak banget dibantu. Belum lagi dibantu dengan pendaftarannya, dengan registrasinya. Jadi kita nggak repot. Bayangin nih, saat acara ada yang nanya, kita mesti jelasin, ini ada yang mau join. Wow, kalau kita nggak dibantu sama center, kita pasti pusing. Banyak hal yang nggak kita tangkap karena terpecah. Tapi kalau dengan center, staff center itu akan membantu banget untuk transaksi maupun registrasi. Bahkan seringkali saya itu dibantu dijelasin. Pada saat saya lagi menjelaskan kepada si A, ada si B nih datang ke booth dan saya lagi sibuk. Ini staff center tuh bisa bantu jelasin. Oh, asik banget nggak ya? Asik banget tanpa kita harus punya stok barang sendiri, udah tinggal gandeng aja center tersebut. Kemudian jangan lupa siapkan barcode registrasi supaya apa? Mempercepat. Karena orang yang hadir di acara pengennya cepet kan. Pada saat mereka daftar, kalau berapa nomor ID-nya nih si sponsornya, lama kan ngetiknya I00 sekian. Tapi kalau udah ada barcode, Bu, Pak silakan scan sendiri barcode-nya. Udah. Dengan barcode itu adalah barcode daripada ID yang menjadi sponsor yang mau join nih. Di mana bikin barcode-nya? Masuk ke HD Iwan ya, nanti tanya kepada upline-nya ya, bagaimana caranya. Jadi kita print si barcode. Begitu orang ada yang mau join, langsung, Pak, Bu, silakan scan barcode-nya, maka langsung dia akan terhubung dengan eh, apa tuh yang daftar online. Daftar online di mana si sponsornya dan isi sponsor langsung adalah namanya diri kita sendiri ya. Kemudian berikutnya, seringkali kan kita nggak sendiri, tapi bawa tim tuh, bawa rekan-rekan kerja kita. Nah, jangan cuma fisiknya aja yang dibawa, tapi bekali tim kita dengan pengetahuannya, bekali tata cara mainnya seperti apa. Karena menggunakan B-Support ini kan ada pembelanjaan minimal 250.000 atau 500.000 untuk mendapatkan nektar. Sehingga kan sayang ya kalau mereka nggak paham artinya mungkin cuma odol satu, pasang gigi satu kan sayang banget. Tapi dengan adanya manfaat nektar ini bisa meningkatkan omset bekali tim dengan tata cara di support ini seperti apa. Kemudian bekali tim dengan pengetahuannya, cara ngomongnya, cara pendekatannya seperti apa. Sehingga jangan sampai terjadi pada saat open market itu, tim kita itu karena nggak paham, jadi presentasi panjang banget ya. Orangnya sudah, waduh, gemes gitu ya. Nggak punya waktu mesti dengerin panjang lebar. Tapi bagaimana cara-caranya supaya mereka bisa menarik termasuk penampilan, termasuk tata cara ngomong, perlengkapan apa yang dibawa itu bekali timnya. Jadi jangan cuma ajak aja. Kemudian pastikan posisi booth strategis. Maksudnya apa nih? Contoh,
seperti yang donor darah hari ini. Udah dibicarakan tuh, dikoordinasikan. Jadi putnya kita minta posisinya ada di pas setelah orang itu ngambil darah, nah langsung keluar ketemunya dengan bootnya kita. Karena pada saat sesi itu pasti ada boot-boot lainnya. Loh, kalau kita dapat bootnya di paling ujung, kira-kira bagaimana kemungkinan kita bisa closingnya? Wah, orang sudah habis dulu di depan-depan kan. Demikian juga misalnya di sebuah acara. Jadi perlu di ngobrolin dulu sama panitianya. Boothnya saya di mana nih? Gitu. Kalau kita boothnya di paling ujung, kadang orang udah nggak sampai ke paling ujung jalannya. Akhirnya nggak banyak yang mampir ke boothnya kita. Ya, termasuk boothnya di bawah speaker. Wah, itu susah juga ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngobrol dengan orang yang mampir ke boothnya kita dengan nyaman. Kemudian jangan lupa untuk pemanis nih, untuk yang menarik orang gunakan voucher. Siapa sih yang nggak senang dengan voucher? Coba hari ini siapa di antara teman-teman kalau dikasih voucher apapun kayaknya happy dan dibaca. Ada atau nggak pernah dapat voucher ya? Ada ya. Oh iya, Kak Fadila saya ngangguk-ngangguk ya. Semua orang senang dikasih voucher aja. Nah, vouchernya apa? Bisa kita kasih voucher biskin. Keren nggak sih? Kalau belanja 500.000 misalnya, dapat voucher biskin, treatment biskin senilai 500.000 buat 2 orang. Wow, berarti saya gratis dong ya. Voucher. Nah, voucher untuk kalau belanja di booth kami nanti bisa dapat nektar atau voucher cashback nih. Jadi, voucher itu untuk menarik orang masuk ke boothnya kita. Kadang orang kan jalan-jalan gitu ya di mana-mana dan mereka cuma lewat doang. Dengan voucher itu kita bisa pakai untuk menghadirkan mereka ke boothnya kita. Nah, kita mesti jemput bola. Kadang kan kita nggak tahu nih, booth kita lagi agak kosong misalnya, tapi kita lihat di ujung sana ada kerumunan orang. Nggak ada salahnya, bahkan harus ya kita bawa itu voucher kepada mereka. Terus kita bilang, Pak, Bu, maaf, nih kami ada booth di sana dan hari ini kami punya sesuatu yang spesial. Ada voucher senilai 1 juta rupiah berupa bla bla bla. Dijelasin tuh vouchernya apa aja. Mampir ya ke sana tuh boothnya. Siapa tahu bisa langsung ditarik, bisa nggak? Pak, Bu, mau saya antar sekalian? Nah, sekalian bisa cicipi air madunya. Wow. Jadi itu tuh untuk menggeret orang, ya. Kemudian berikutnya, cara bagi air madunya juga ada caranya. Karena kalau misalnya kita cuma kasih, saya mau air madu, kita cuma kasih aja air madunya. Tanpa kita ngasih sebuah edifikasi, tanpa kita cerita. Maka yang menerima air madu dapetin manisnya, dapat segernya, tapi nggak nyangkut jadi bagian dari jaringannya kita. Ya nggak sih? Kitanya mesti ngomong nih, misal nih, yang habis dari donor darah. Begitu selesai mendonorkan darahnya, langsung kita bilang, Pak, Bu, ini Bu, air madu untuk mengembalikan, untuk memulihkan kondisi Ibu habis diambil darahnya. Kira-kira nyambung nggak? Nyambung ya? Iya kan saya baru diambil darah. Bagaimana supaya cepat pulih? Ini air madu. Nah, sambil diambil kan dia minum tuh. Kalau saya lebih suka itu tuh air madunya di gelas. Jadi mereka minumnya di bootnya saya. Sambil minum kan nggak langsung bluk habis gitu ya. Sambil minum saya bisa cerita dikit tentang si madu. Madunya nih luar biasa karena kualitasnya bla bla bla. Jadi sambil minum air madu di booth juga dia minumnya bisa sambil lihat-lihat produknya kita gitu. Nah, sekalian kita cerita. Ceritanya bagaimana? Nah, ini poin berikutnya. Kemudian juga kalau misalnya memang harus pakai yang di botol. Kadang-kadang ada kan bagi air madu di botol. Terus kita cuma masukin kertas, kita bagi-bagiin. Seberapa banyak sih yang baca tulisan di botolnya? Seberapa banyak yang dari situ akan mampir ke booth kita? Biasanya sedikit, apalagi kadang-kadang diminumnya di rumah atau bahkan ditinggalin di tempat. Jadi kalau dalam botol, eh, misalnya ada satu acara yang memang nggak mungkin bagi airnya itu di gelas, maka harus di botol. Saya minta timnya saya satu orang yang membagikan itu. Jadi tidak saya berikan ke panitia acara. Tapi satu tim saya supaya pada saat membagikan itu tim saya bisa ngomong, Pak, Bu, di dalam ini nih ada air madunya. Nah, nanti buat kita ada di sana. Sekalian ada vouchernya, Pak. Setelah acara atau pas istirahat, mampir ke sana ya. Jadi kalau cuma dimasukin di tas aja, belum tentu mereka melihat. Atau mereka melihat setelah pulang, kan sia-sia. Tapi kalau dikatakan seperti itu kejadian tuh. Dengan dikatakan seperti itu, dia masuk ke ruangan, dia minum, terus dia nanya ke panitianya, ini yang tadi bagian air madu siapa ya? Saya mau tanya-tanya. Nah, nyangkut tuh satu ya dari situ. Gara-gara kita ngomong, nggak cuma bagiin begitu aja.
Oke, berikutnya kasih kalimat singkat. Jadi kadang pada saat event pasti orang tuh mau buru-buru. Jadi kalau kita cerita panjang lebar, madu adalah si lebah bla bla bla. Waduh, orangnya sudah gitu ya, nggak mau dengerin kita. Kasih kalimat-kalimat singkat yang mendorong dia nantinya untuk mau mendengarkan lebih banyak lagi. Seperti tadi tuh setelah donor darah, ini air madu untuk pemulihan daripada kondisi fisik ibu atau bapak gitu. Jadi sesuatu yang dia butuhkan. Nah, jangan lupa bawa tester. Jadi sambil dia minum air madu atau yang lihat-lihat itu selalu kita berikan tester. Kenapa sih? Pengalaman langsung dengan fisik itu akan membekas daripada cuma diceritain. Setuju? Coba kalau ke mall, sering nggak ada orang yang jual parfum tuh, ini tolong dicium. Ini nih kan dikasih buat mencium, merasakan seperti apa. Kalau suka kira-kira bisa mampir, pengalaman sendiri. Kemudian kalau di mall, lihat toko bakery, kenapa sekarang ya banyak toko bakery itu nggak cuma jual rotinya, termasuk pemandangan untuk lihat orang tuh proses bikin rotinya seperti apa, atau aromanya tercium, ya nggak sih? Betul. Nah, dengan indera kita nih, jadi tester untuk dia itu merasakan langsung. Contoh ya kan, ya ada contoh ini ya, body cream. Jadi udah siap testernya. Begitu orang sambil nyoba, entah air madunya, kita bisa bilang, Pak, Bu, ini loh, kalau itu acaranya adalah misal nih kayak tenis di luar ruangan kan butuh sesuatu untuk melindungi kulit. Nah, langsung kita bilang, ini loh ada untuk melindungi kulit. Coba deh ibu coba langsung dibuka. Maaf ya bu, saya pakaikan ke tangan ibu. Langsung dipakaikan, langsung digosokkan, langsung kita kasih masukan-masukan. Harum kan bu? Enak rasanya, nyaman, langsung meresap, tidak lengket dan perlindungannya awet. Jadi dengan kalimat singkat, tapi bisa mengangkat ini apa manfaatnya si body cream ini. Pengalaman langsung mengenai kulitnya. Kira-kira bisa closing nggak? Bisa langsung tertarik nggak? Nggak cuma madunya. Pengalaman saya dengan overnight mask. Jadi waktu itu saya bantu rekan kerja saya, itu dia lagi ada open market di tenis juga di tenis lapangan. Yang tenis bapak-bapaknya, ibu-ibunya ternyata nongkrong ngebaso karena ada boothnya baso. Nah, daripada nongkrong kan, sayang kan, saya bawa overnight mask ini, saya menuju ke ibu-ibu itu yang memang kondisi sudah selesai makan. Jadi tinggal ngobrol doang tuh. Saya mampir ke sana, saya bilang, Bu, maaf ya, ini saya buka booth di sana. Kebetulan nih saya lihat ibu-ibu ini kan penampilannya oke-oke banget. Saya punya sesuatu buat ibu-ibu yaitu overnight mask. Silakan dicoba, Bu. Langsung saya oleskan ke tangannya. Kemudian saya kasih penjelasan. Langsung meresapkan, Bu, karena manfaatnya ini untuk menghidrasi. Jadi kulit kita nggak kering. Dari situ, dua orang dong. Langsung saya tarik ke booth dan mereka join dan beli. Lumayan nggak? Iya, tester seperti ini tuh. Face wash ya. Terus juga ada gummy bees. Lihat ada yang bawa anak kecil. Adik-adik ini mau nggak nih cobain yang enak-enak? Wah, ada anak itu kayaknya kecil sekali kemungkinan tidak mau ya. Dari situ. Jadi ada waktu itu pembagian rapot. Nah, rekan saya buka booth di pembagian rapot, orangnya memang kan mondar-mandir tuh, tapi pasti anak-anak yang dibawa. Jadi kita cicipin ini. Oh, ternyata beli gummy bees sama honey bees dan Helba Remedy. Lumayan gak sih? Lumayan banget ya. Apapun bisa, es krim itu bisa. Jadi sesuatu yang singkat aja, tapi mereka punya pengalaman langsung dengan produknya, bisa merasakan dan mendapatkan wow-nya. Wow, iya ya. Itu ya. Kemudian, kuasai unique selling point. Jadi persiapkan timnya teman-teman untuk mereka bisa mengatakan, mereka bisa mengemukakan apa sih keunggulan dari setiap testernya ini. Dari sini kan nggak cuma ini ya. Jadi kalau mereka ini enak ya, iya Bu, ya udah saya mau ini. Bu, sekalian dilengkapi dengan Royal Jelly. Berawal dari ini tuh bisa dilengkapi pembelanjaannya nggak cuma itu aja, plus yang lain-lainnya. Apalagi kalau menggunakan bis support kan ada produk gratis tuh. Jadi kita bisa bilang, Bu, kalau pembelanjaan 250.000, Ibu dapat nektar, kemudian yang lainnya voucher cashback, dan Ibu bisa dapat door prize. Apalagi kalau Ibu belanja lebih banyak, door prize-nya lebih bernilai loh. Jadi nggak cuma sekedar closingnya satu dua produk, bahkan bisa mungkin tiga produk sekalian. Buat paket produk. Kenapa? Untuk memudahkan. Jadi yang kami lakukan biasanya tuh kita buat paket. Contoh nih, yang hari ini lagi di tenis. Kita buat paketan tuh. Bone and join plus madu setengah. Nilainya sekian, dapatnya apa? Dapat door prize apa?
Kan door prize dari perusahaan yang disupport tadi kan, ya. Kemudian kita bikin juga, misal nih yang di hari ini juga di pentas seni kita bikin gummy bees plus apa. Jadi rangkaian produk yang nggak terlalu banyak, tapi memang sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan pangsa pasar saat event tersebut. Berikutnya, jangan lupa dong, setelah dapetin itu semua happy nggak? Happy pastinya ya. Setelah happy, jangan lupa follow up maksimal 2 kali 24 jam. Artinya hari ini sudah punya satu daftar nama baru, sudah punya orang yang join, sudah punya orang yang belanja, percuma kalau tidak di follow up. Jadi follow upnya maksimal 2 kali 24 jam, sehingga mereka masih ingat. Dan terutama untuk nanyakin, udah dipakaikah produknya? Bagaimana rasanya? Nah, kalau mereka udah merasakan, iya nih enak, kan berarti masuk ke langkah berikutnya. Bagaimana kalau ibu bisa saya bantu untuk kenalin ke temannya, siapa bu yang juga butuh seperti ini? Akhirnya menjadi diamond atau punya kaki-kaki manajer itu lebih dimudahkan nggak sih? Betul ya? Berawal daripada di support ini. Nah, ini contoh vouchernya ya. Jadi contoh vouchernya tukarkan 1 juta rupiah berupa apa tuh? Air madu clover honey, voucher biskin 500 ribu nih untuk treatment. Biasanya untuk pembelanjaan tertentu. Ibu kalau belanjanya ini mencapai terserah karena kan nih nanti didiskusikan dengan apply-nya 500 ribu atau 1 juta. Ibu dapat juga nih voucher untuk free treatment biskin senilai 500 ribu buat 2 orang. Wow, sekaligus nyamber si biskinnya juga ya, nektarnya, jadi sesuatu yang menarik banget buat mereka. Oke, nah yang terakhir dari saya, kalau kita bicara hadiah yang dikasih-kasih, the best gift you can give yourself is the gift of possibility. Jadi hadiah apa sih? Kan tadi katanya semua senang memberi, tapi hari ini di sesi saya semua menerima karena HDI yang memberikan di support, komunitas BG yang memberikan better support. Tapi kita sendiri bisa memberikan kepada diri kita. Apa yang bisa kita berikan kepada diri kita adalah possibility. Berikan kepada diri kita kemungkinan. Artinya kita kasih semua kemungkinan, kita buka diri kita untuk menerima semua kemungkinan untuk kita besar di bis ini dengan jadi kalau ada better support, kemana ya? Gak mungkin deh, saya kan gak punya kenalan di mana-mana. Aduh, better support gak mungkin. Soalnya saya nih cuma sendirian, belum punya timnya. Aduh, nggak mungkin. Saya ini nggak punya kenalan IO. Aduh, nggak mungkin karena saya ini belum menguasai produknya. Aduh, nggak mungkin karena nggak ada center yang bisa saya gandeng di tempat saya. Wow, berarti teman-teman nggak kasih hadiah. Nah, saya mengajak untuk lewat sesi win ini, yuk kasih diri kita sendiri kemungkinan. Better support bisa jadi kemungkinan nih kita tembus untuk diamond. Better support itu membuka kemungkinan untuk kita bisa tembus ke BG Summit Bali. Better support memberi kemungkinan kepada kita untuk bisa tembus Mentor Summit. Better support, wah banyak banget ya. Memberikan kita kemungkinan untuk ketemu banyak orang yang kita bisa bantu kesehatannya. Ketemu banyak orang yang bisa menjadi calon rekan kerja aktif kita. Memberikan kemungkinan untuk kita bisa mencapai impian kita. Oke? Okay? Dan itu dari saya. Semoga tahun 2025 ini semuanya seperti Better Support, dapatnya yang manis-manis aja. Ya. Oke, sesi singkat 30 menit mudah-mudahan memberikan pencerahan buat teman-teman bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang disediakan oleh HDI dan sayang banget kalau tidak dipakai karena programnya ada periodenya. Jadi, kalau misalnya bingung nih sendirian saya di kota ini